Allahu Akbar. Naik turun nafas itu ada di dirinya. Jika naik turun nafas itu ada di dirinya, maka maknanya Allah pun selalu serta pada dirinya. Maka ketika dia mengangkat takbir Allahu Akbar, naik turun nafas serta pada dirinya, maka berarti Allah pun serta pada dirinya. Jika Allah tidak serta pada dirimu, maka niscaya engkau tidak akan bisa mengangkat takbir, mengangkat tangan. Karena pada gerakmu ada kudrat iradat Allah, ada kuasa kehendak Allah yang menyebabkan engkau dapat mengangkat takbir. Merasakan yang hidup berarti merasakan adanya Allah. Merasakan yang hidup berarti merasakan hadirnya Allah. Allahu Akbar. Bergerak tidak? Kenapa bergerak? Hidup. Berbicara tidak? Allahu Akbar. Kenapa berbicara? Hidup. Di mana ada yang hidup, di situ ada yang pemilik hidup. Di mana ada yang hidup, di situ ada si pemilik yang hidup. Allahu Akbar. Kata Tuhan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku sertamu ketika engkau mengangkat takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kata Tuhan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku sertamu dikala engkau ruku itu. Itu yang namanya khusyuk. Orang khusyuk itu artinya orang yang merasakan dan menyadari akan hadirnya Allah. Itu khusyuk. Bagaimana dia merasakan hadirnya Allah? Dengan dia merasakan yang hidup yang ada pada dirinya. Allahu Akbar. Ini wajahku wajahnya, aku hadapkan wajahku ke hadapan wajah engkau. Artinya dia merasakan yang hidup pada dirinya. Maka sama halnya dia merasakan hidupnya Allah. Begitu maksudnya. Bukan berpandangan seperti kita sesama makhluk, bukan. Tetapi ini main dirasa. Ketika engkau merasakan, maka dia pun merasakan hadirmu. Bukannya khusyuk itu pandangan jauh menerawang sampai 7 lapis langit. Karena di dalam mindsetnya Allah itu ada di atas aras. Yang aras itu berada di atas langit ke 7. Lalu dia menerawang ke sana. Allah. Menerawang kemana? Pemikirannya menghadirkan Allah. Seolah-olah kayak nangan itu uka-uka itu menarik jin. Sama itu menarik gitu. Allah, Tuhan ditariknya. Pengalaman. Ujar Allah Ta'ala, kalau dibahasakan ikamkah yang menghadirkan aku atau aku yang menghadirkan ikam? Kalau sudah, kalau Allah berkata itu Allah, dia berusaha untuk menghadirkan Allah. Paham gak? Ya. Dengan kehusyuan menurut versi dia. Allah
Berarti hebat benar bisa menghadirkan Allah. Coba renungkan. Hebat benar bisa menghadirkan Allah. Padahal kenyataannya Allah yang menghadirkan kita. Dan sesungguhnya Allah Maha Hadir. Kadang mungkin Allah kada hadir. Orang pada tiap-tiap segala sesuatu ciptaannya adalah bukti adanya Dia. Kan begitu. Bahkan dikatakan Dia meliputi tiap-tiap segala sesuatu. Allah muhitun bil alamin. Allah meliputi sekalian alam. Yang namanya meliputi itu berarti ada, hadir di mana saja. Menyertaimu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bahkan menyertaimu. Itu namanya khusyuk. Allahu Akbar. Cukup merasakan yang hidup yang ada di dirinya, pada gerak dan diamnya, pada suara yang keluar, ada yang hidup pada dirinya. Berarti Allah menyertai. Ada kemana-mana itu pemikiran akhirnya. Itu namanya sholat khusyuk. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia sertamu di mana kamu berada. Artinya menyertai yang hidup yang ada pada diri. Dan si hayat itu adalah Nur Muhammad. Artinya si hayat itu adalah nurnya Muhammad. Ya. Si hayat itu adalah nurnya Muhammad. Kalau bahasa awamnya, bahasa umumnya, si hayat itu umatnya Muhammad. Itu bahasa umum. Bahasa hakikatnya, hayat itu nurnya Muhammad. Menjadi rahasia kepada insan. Si hayat ini lah. Si hayat yang dikatakan nurnya Muhammad, si hayat itu menjadi rahasia di diri insan. Kenapa menjadi rahasia? Karena tadinya kada tahu jadi rahasia. Setelah diketahui, oh ternyata itu toh. Maka bukan rahasia lagi. Apa rahasianya? Oh yang hidup itu ada pada naik turun nafas. Itu rahasianya. Berarti merasakan naik turun nafas sama merasakan yang hidup. Oh kayak itulah. Berarti merasakan yang hidup sama halnya merasakan hadirnya Allah. Itu rahasia namanya, yang tadinya tidak diketahui. Begitu. Makanya dikatakan menjadi rahasia kepada insan. Karena tadinya kada tahu. Kalau kada tahu, ya belajar. Ya kan? Ya. Namanya juga kada tahu. Jangan kada belajar. Kamu yang kada belajar, bungul kamu gitu kan. Bungul katarusan selawasan. Orang yang kada tahu, supaya tahu, mencari tahu. Mencari tahu itu yang belajar. Apa yang dicari tahu? Nang rahasia pada dirimu itu nah. Oh ternyata rahasianya adalah nafas. Berarti merasakan naik turun nafas, merasakan yang hidup. Oh itu sekalinya rahasianya. Merasakan yang hidup berarti sama halnya merasakan hadirnya Allah. Oh kayak itu. Lalu pada jadi rahasia lagi sudah bagi dirinya. Tadi menjadi rahasia. Dan bila si alif itu adalah bukti adanya Allah, sedangkan si hayat itu adalah saksi hidup. Ini bukti adanya Allah, ini saksi hidupnya adanya Allah. Maka lengkaplah ada bukti dan ada saksinya. Jika ada buktinya, jika ada saksinya, maka sah apa yang dipersaksikan.
Asyhadu an la ilaha illallah. Ya kalau lah, bersaksi menyaksikan adanya Allah. Ketahui dulu siapa yang bersaksi. Oh ini yang bersaksi. Asyhadu karina, aku bersaksi. Akunya itu mana? Ini nah. Bukan ininya. Bukan ini, tapi ini. Asyhadu itu ini, bukan ini. Ini karena kau bersaksi. Ini cuma bukti. Biasanya barang bukti itu barang mati. Ya Pak? Ya. Biasanya barang bukti itu barang mati, bukan barang hidup. Saksi harus saksi hidup. Asyhadu ini yang bersaksi. Yang dipersaksikan yang mana? Yang menyertai yang hidup itu dipersaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang bersaksi adalah yang hidup. Yang dipersaksikan yang mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Bergeraklah. Bergeraklah. Kenapa bergerak? Ada yang menggerakkan yang hidup ini sehingga bisa bergerak. Ini isyarat. Kadanya menaikkan telunjuk itu memang apa namanya? Kayak itu aja kan ada artinya, kada ada artinya. Apa artinya? Saat engkau mengangkat telunjuk, saat itu engkau mengucapkan persaksian asyhadu an la ilaha illallah. Di situ kau harus meyakini bahwasannya ada gerak, ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Ya Allah. Yang digerakkan hidup. Dan dia juga yang menyaksikan. Yang terlihat ini wujudnya. Yang terlihat sebagai buktinya. Bukannya asal bergerak kayak itu aja. Ini saking menghayatinya. Asyhadu an la ilaha illallah. Apakah ini tulisnya kan tahu juga? Tanda tangan utang kan mungkin. Tanda tangan si utang kan ada tahu juga. Tanda tangan tender kan mungkin ada tahu juga. Maka kalau ditajung kajian dia kolam renang. Ini saksi hidupnya. Dialah yang bersaksi. Asyhadu. Siapa yang dipersaksikan? Allah ilaha illallah, yang menggerakkan dirinya. Ini buktinya, ini saksinya. Satu lagi kita kesana, habis itu selesai. Ini cukup sudahlah, mudah-mudahan ini terpaham. Bila nanti kalau ada pembukaan dasar lagi, usahakan hadir lagi supaya bisa lebih paham lagi. Sekarang kita jelaskan si kosong. Ini dihapus dulu sedikit. Inilah la, tulisan di atas la artinya tidak ada atau kada ada. Di bawahnya bertulisan kosong itu tidak ada juga. Ya kan? La itu tidak ada, kosong itu kada ada. Di bawahnya bertulisan jad, rahasia keberadaan Tuhan. Nah, kosongnya saya pindah ke sini nah. Ini yang aja contoh. Ini nah kosong nah. Kosong. Maksudnya belum ada tulisan. Lah, contoh lah. Kosong belum ada tulisan. Belum ada apa-apa yang ditulis. Masih kosong berarti rahasia. Masih kosong itu berarti rahasia. Rahasia si penulis. Si penulis mau nulis apalah. Kan gitu lah. Rahasia.
Ini kosong. Ini bercerita kita sedikit pengetahuan. Dari kekosongan inilah belum ada apa-apa. Segala sesuatu juga belum ada. Semuanya juga belum ada. Belum terlihat, belum tertulis. Lalu kemudian akan ada yang ditulis. Ini contohnya permisalan sambil direnungkan. Dilihatlah, menulislah. Pertanyaannya, ini ada pertanyaannya. Apa yang mula-mula jadi ditulis? Pertanyaannya. Yang baru aja, nah ini dulu nih lah, tanyalah, nggak apa-apa lah. Kada dipukul, ada apa-apa. Kalau kada tahu gong aja gitu kan, atau jangan 2 kali gongnya. Ya. Pertanyaannya, apa yang mula-mula jadi ditulis? Dari kesemua itu tadi yang ditulis, dari semuanya, apa yang mula-mula jadi ditulis? Ya. Alif. Ya, jawabannya bagus tadi. Kada ada alif, kada ada buat dua ya kalau. Hah? Ini siapa nih? Hah? Siapa? Belakang kanan mana? Apa yang mula-mula jadi ditulis? Dari kesemua itu. Sembarangan jangan jawab apa. Gong. A. Ya. Dengarkan baik-baik. Dari kesemua ini, yang mula-mula jadi ditulis adalah pertanyaan yang terakhir ditulis. apa nih? Kata orang lama. Baru kemudian nah hendak membuat A tadi lah. Nah, membuat A. Nah, jelas. Nah, hendak membuat angka 2. Nah, yang mula-mula jadi ditulis dari kesemua itu adalah titik. Sebelum ada ini nah. Sebelum ada batang tubuh si tempat mul ini nah. Ini sudah lebih dulu ada. Setelah ini dicipta, ya Allah, setelah ini dicipta di dalam rahim ibu, dalam kandungan. Setelah ini dicipta dalam kandungan, kurang lebih 4 bulan lamanya atau 120 hari kurang lebih, lalu ditiupkanlah si hayat ini. Ditiupkan si hayat ini ke sini. Sebelum dia ditiupkan, di mana dia berada? Kata Tuhan tadi, aku tiupkan rohku. Dengarkan kalimat ini. Kata Tuhan, aku tiupkan rohku. Artinya,
Ruh ini, si hayat ini dekat dengan Tuhan. Ruhku kata Tuhan, berarti ruh itu ada pada Tuhan. Aku tiupkan ruhku, berarti ruh itu ada bersama Tuhan. Boleh katakan demikian. Berarti ruh itu dekat dengan Tuhan. Berarti ruh itu termasuk yang diistimewakan oleh Tuhan. Ruh yang bernama Subhan tadi itu. Ruh yang bernama Adi tadi itu. Ruh yang bernama Imam itu. Sebelum ditiupkan ke jasad, dia dekat dengan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, aku tiupkan rohku. Bukan roh siapa-siapa, bukan. Rohku yang aku tiupkan. Ibarat kata, ini aku ini bisi pulpen. Nah ini pulpenku, nah ambil. Kayak itu nah. Berarti si pulpen tadi dekat dengan aku, kayak gitu lah. Makanya tadi siapa mengenal akan yang hidup, kenal dengan Tuhannya. Karena posisi dia, kedudukan dia dekat dengan Tuhannya. Nih si titik. Si titik ini, ini titiknya. Nah. Si titik ini, coba cermati si titik ini. Si titik ini cinta spidol bukan? Hah? Ya. Si titik ini cinta spidol, ya kan? Ya. Adakah cinta spidol itu bercerai dengan si titik? Tidak. Si titik ini dia cinta spidol. Cinta spidol itulah yang menyata menjadi si titik. Nih si titik. Lalu kemudian diteruskannya menjadi alif. Nah, sambil direnung-renungkan di rumah nantinya. Lalu kemudian untuk mempersingkat waktu juga para pendengar, adakah si titik di alif? Ada. Adakah si titik di ba? Ada. Adakah si titik di ta? Adakah si titik di A, B, C, D, 1, 2, 3, 4? Ada belah. Ketika si A mencaci si alif, berarti dia mencaci yang ada di dirinya sendiri kan? Ketika si B mencela si T, tak, berarti si B tadi mencela apa yang ada di dirinya sendiri. Ini nah, yang berbentuk ini nah, nah, ini kita semuanya nah, semuanya kita nah, bentuk-bentuknya tadi, termasuk alam semesta tadi. Ada si titik semua di dalamnya tuh. Nih. Nurnya Muhammad. Nurnya Muhammad. Syuhudul wahdah. Titik satu tadi, sebijian tadi. Syuhudul wahdah fil kasro. Yang satu ini ada pada yang banyak ini. Betul nggak ya? Ya. Pada yang banyak ini nah, ada yang satu si titik ini nah. Ya kan? Ya. Yang satu si titik ini nah, yang hidup di dirimu ini nah, ada di diri kalian semua nah. Begitu pula kebalikannya, si titik yang hidup di diri kalian itu nah, ada pada diri kalian masing-masing juga ada pada diri. Misal antar kita, antar sesama kita atau siapapun, ketika yang di sini nah mencela yang di situ, berarti sama halnya mencela apa yang ada di diri kita sendiri, ya kan? Berarti mencela Tuhan itu berarti. Ketika yang di sini nah memfitnah yang di situ, berarti memfitnah apa yang ada di dirinya sendiri.
berarti sama hal jadi pemfitnah Tuhan. Ketika yang di sini membunguli yang di situ, berarti membunguli yang di dirinya seorang, ya Pak? Berarti membunguli Tuhan, berarti bisa ke Tuhan dibunguli? Pasti ketahuan Tuhan. Jadi apa? Jika yang bisa, ya silakan bunguli aja Tuhan. Jika bisa, diri seorang aja tahu apa itu Tuhan. Ibaratnya tuh kayak itu. Ketika yang di sini memfitnah yang di situ, berarti sama tuh fitnah yang ada pada dirinya sendiri. Berarti sama tuh fitnah Tuhan. Ininya makanya saya bilang tadi itu pelajaran dasar ini, utamanya pelajaran dasar tuh kayak itu. Bagaimana kita bisa memakai pelajaran-pelajaran selanjutnya kalau pelajaran dasar aja masih terpontang panting. Kalau ujar apa guru jumlah dulu, jika di batinmu itu anak kayak jangan nikam tuh pada B. Jika di batin nikam tuh anak laksanakan A. Jangan selain A. Itu namanya kan berdusta lawan diri seorang. Jika kamu berdusta lawan diri seorang, berarti berdusta lawan Allah Ta'ala. Jadi pantang bagi ahlul hakikat, pantang bagi ahlul ma'rifat mendustai dirinya sendiri. Jika dia saja tidak mendustai dirinya sendiri, bagaimana dia mendustai orang lain? Nah itu maksudnya. Tapi yang ada justru dia nanti bully lawan orang lain. Itu bisa jadi. Padahal ini jujur aja sudah lawan dirinya seorang, tapi dipadakan bohong, dipadakan berdusta. Terserah aja kan gitu ceritanya. Itu ahlul hakikat, ahlul ma'rifat ada maunya. Kenapa? Kalau dia mendustai dirinya sendiri, berarti dia mendustai Tuhannya. Termasuk juga tadi kesesama. Kalau dia memfitnah kesana kemari, berarti memfitnah dirinya seorang. Kayak apa mau maju? Kayak apa mau maju dalam kedekatan diri ke Tuhan? Nah itu yang ada kalau dia sudah bisa menyatukan pandangan syuhudul wahdah fil kasroh, syuhudul kasroh fil wahdah, pandang yang satu di dirinya ada pada diri yang banyak, pandang pada yang banyak ada pada dirinya, titik tadi itu. Maka yang tadinya suka membicarakan keburukan orang misalkan, ada lagi. Kenapa? Karena dia membicarakan keburukan dirinya sendiri. Berarti membicarakan Allah Ta'ala. Akhirnya terganti. Kada baik-baik tadi itu terganti. Jadi tolong menolong, jadi bantu membantu, kan kayak itu. Nah, dan lain sebagainya. Karena dia melihat si titik pada siapa saja. Orang yang suka memfitnah, orang yang suka berburuk sangka dan lain sebagainya, karena dia tidak melihat titik pada diri orang itu ada di dirinya. Itunya. Makanya dikatakan siapa yang mengatakan orang lain kafir, maka dirinya lebih dulu kafir. Nah itu maksudnya. Siapa mengatakan orang, itu dia tuh begini begitu, padahal dia sendiri lebih dulu begitu. Nah itu. Jadi orang lain itu adalah cerminan bagi diri sendiri. Jika engkau ingin melihat keburukanmu, maka ketika engkau melihat keburukan orang lain, padahal keburukan orang lain karena buruk, tapi di matamu buruk. Pahamlah? Padahal sebujurannya orang lain itu pada buruk, tapi di matamu dia buruk. Sebenarnya engkau sedang melihat dirimu sendiri. Itu tasawuf, itu ma'rifat, itu hakikat. Titik. Syuhudul wajah fil kasroh, syuhudul kasroh fil wajah.
Si titik yang satu ini aja si Hayat, dia selalu menyelamatkan, dia selalu menegur, dia selalu memberi arahan. Misalkan lagi makan, ini lagi asik makan, satu piring ganal pulang, asik makan penuh pulang berjibak, makan, sudah beberapa kali suap, rasa di dalam yang hidup merasakan kenyang sudah. Biasalah kayak gitu, yang hidup ini merasakan kenyang sudah, yang lelah. Tapi mata ini masih melirik ayam goreng, ayam bakar, udang tepung, cumi-cumi, apalagi ikan mas kopi, ikan merah itu apa? Kakak, itu balong, ambil pulang. Nah, ambil, taruh di makan lagi. Maka ini tadi sudah kepada kenyang sudah. Tapi melihat yang nyaman tadi masih mau. Ambil pulang, makan lagi. Nah, makan lagi. Di kaburnya pulang, nggak merasa sudah cukup kenyang. Kayak itu kalau lah. Es teler balong, es cendol balong, es apa lagi itu, es mabok balong, macam-macam. Ambil pulang, minum lagi, nih sudah kenyang, udah merasa tadi. Akhirnya apa? Kada mau tahu dengan tegurannya tadi, kada mau tahu. Akhirnya kekenyangan sakit parut kada kau berhina, memiring salah, berambah salah, berduduk salah. Kenapa? Karena melanggarnya tadi. Dia sudah menangati, sudah cukup. Berarti nambungul diri kita seorang, tahu lah. Diri kita seorang nambungul, sudah disangatinya, jangan masih juga. Ahlul hakikat, ahlul ma'rifat, ketika di batinnya mengatakan jangan. Begitu maksudnya. Nah, itu biar apa guru jumlah tadi. Jika A, jika B. Jangan nih kamu paling. Itu maksudnya. Jika sudah ditagurnya jangan, ya jangan. Itu karena dia mau kita selamat. Jadi hidup ini mau kita selamat. Apalagi hendak berdusta. Nah, itu. Dia juga menyampaikan sudah. Ya kitanya aja nah kurang peka lawan si titik nang ada yang hidupnya nah. Hendak berdusta lawan orang. Kata-kata itu sudah sampai di tenggorokan. Nah, hendak disampaikan sudah kata-kata dusta deh. Terus di sini bilang jangan bohong itu, ya kan? Jujur ada. Ini anak berdusta sudah mau keluar kata-kata dusta dari mulutnya, ditangatinya di dalam rasa di dirinya. Bohong ini, ya kan? Nah, pada pengalaman berapa? Pada pengalaman. Tapi diteruskan. Itu namanya mendustai diri sendiri. Siapa yang mendustai diri sendiri? Berarti mendustai yang hidup di dirinya. Berarti sama halnya dia mendustai Allah Ta'ala. Nah, itulah yang menentukan seseorang itu perjalanan ruhaninya di dalam kedekatannya kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana dia berjalan sesuai dengan pelajaran dasar ini. Bagaimana dia mengamaliakannya. Semakin dia lebih baik mengamalkan pembelajaran dasar ini, semakin lebih baik perjalanan rohaninya menuju Allah dan Rasulnya. Walaupun ilmunya sedikit, tapi nang pelajaran dasar ini bujur-bujur dianyakinya, bujur-bujur diaplikasikannya,
pengetahuan ilmunya terbatas, kada apa, itu lebih baik dan lebih cepat menyampaikan dia kepada Allah dan Rasulnya daripada ilmu yang dipelajari banyak tapi pelajaran dasarnya nol dalam aplikasinya. Pahamlah? Makanya dikatakan pembelajaran dasar ini adalah keutamaan bagi setiap diri untuk sempurnanya amal ibadah. Maka si titik itu ya si hayat atau yang hidup atau ruh. Si titik tadi nah, taati dia, taati. Kalau dia bilang jangan, jangan. Kalau dia bilang sudah, ya sudah. Kayak itu. Jangan tak ikut perasaan, nah itu lain pula. Ya, ikuti dia. Siapa yang mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam si hayat, ya kan? Maka ini kosong. Ini kalau usah dicari. Kenapa? Kosong ini jangan dicari lagi, cukup diketahui aja penjelasan-penjelasannya tadi. Si kosong itu sudah menyatakan zat Tuhan tadi. Zat Tuhan sudah ternyatakan kepada si hayat. Merasakan si hayat berarti merasakan zat Tuhan. Begitu maksudnya. Lah. Dan jangan tak sini lagi. Si subahannya tadi, si alinya tadi, si adinya tadi jangan ke sini. Ini nasi alinya. Ya. Ini nasi subahannya, bukan ini hanya sumbernya. Maka ini aja namanya haragu. Jadi haragu lah. Diperhatikan terus. Diprioritaskan itu nang hidup, nang diprioritaskan jangan si alif. Ini orang alif aja diprioritaskan. Nah, ini kada memang kayak itu kayak apa rumusannya. Kumisnya miring sedikit terus diperhatikan. Istilahnya tuh kayak gitu. Rambutnya mulai tumbuh beruban apa segala macam itu aja diperhatikan. Bulu hidungnya tumbuh berpanjang satu. Jadi, sibuk benar sudah. Istilahnya ini nang hidup, ini nang dia nyaki. Sebab yang dapat mengantarkan dirimu kepada Tuhanmu adalah si hayat. Sebab yang dapat membawa dirimu semakin dekat dan semakin dekat kepada Tuhanmu adalah si hayat. Maka inilah yang lebih diprioritaskan. Ini yang lebih diutamakan. Jangan si alif. Alif ini nanti matinya. Aduh, udah tahu lagi. Kalau tak kasih ini, yang lebih diperhatikan jadi bangkai. Itu dia. Dia kan mau kedua itu salah satu pasti. Bila perhatianmu lebih banyak ke alif jadi bangkai. Nah, sekali lagi. Jika perhatianmu lebih besar ke alif daripada si ayam, jadi bangkai si alif. Jika perhatianmu lebih besar kepada si hayat, maka si alif dipeliharanya. Pilih mana? Ya. Sekali lagi. Jika si alif lebih kamu prioritaskan, lebih kamu perhatikan daripada si hayat, lihat saat mati jadi bangkai. Itu rumus sudah tidak bisa diganggu-gugat. Sebab Tuhan itu kadang mau disamakan. Tuhan itu kadang mau diduakan. Tuhan itu maha pencemburu kayak gitu. Ada apa lah? Ada ayat yang dikatakan Tuhan itu maha pencemburu. Dia diskusi juga ada. Tuhan itu cemburu apabila engkau si alif ini lebih kau prioritaskan. Cemburu Allah Ta'ala.
Lihat tunggu waktunya jadi bangkai jasadmu. Bila jadi bangkai berarti su'ul khotimah. Tidak peduli kau sudah belajar atau tidak. Kenapa keju? Maka sudah belajar. Kenapa tidak peduli? Ya karena kau memakai. Paham tak? Percuma kau belajar tapi karena kau memakai. Tetap itu oleh khotimah juga. Itu maksudnya. Bukan mentang-mentang aku kan sudah belajar ini pasti nanti husnul pak. Husnul kada bisul ya. Tuhan itu maha pencemburu. Memang betul-betul maha pencemburu. Jika perhatianmu lebih kau prioritaskan kepada si alif, lebih kau perhatikan kepada si alif daripada si hayat, maka siap-siap su'ul khotimah. Siap-siap jadi bangkai. Tapi bila si hayat lebih kau prioritaskan, lebih kau utamakan daripada si jasad, maka si jasad itu akan dia pelihara. Dan disitulah husnul khotimah. Kenapa? Karena dirimu bukan yang ini, ya kan? Ya. Sekali lagi, dirimu bukan si alif, dirimu bukan jasad, dirimu bukan badan. Kenapa itu terus yang kau perhatikan? Lupa dengan diri yang sebenar-benarnya diri. Karena itulah tidak salah menjadi su'ul khotimah. Ini kebijakannya. Pahami, yakini, jalani, dan aplikasikan dalam kehidupan. Dan jangan duakan si ayat itu. Jangan duakan si ayat yang ada pada hidup. Jadikan dia prioritas hidupmu, jadikan dia keutamaan dalam hidupmu. Jika engkau ingin selamat di dunia, selamat ketika matinya, dan selamat ketika di akhirat. Sekian apa yang saya sampaikan di sore hari ini. Tidak usah dihapus, biar ingat kalau si ayat. Sekian, sudah jam 5. Tidak usah pertanyaan lah. Sudah jam 5. Kita tutup aja. Semoga menjadi keberkatan bagi setiap diri kita. Semoga menjadi keutamaan hidup bagi setiap diri kita. Semoga Allah mudahkan pemahaman-pemahaman di setiap diri kita. Dan Allah kuatkan keistiqomahan pada diri kita. Allah mantapkan keyakinan di diri kita akan diri yang sebenar-benarnya diri. Dan agar kita tidak termasuk orang-orang yang dicemburui oleh Allah Ta'ala. Dan semoga setiap diri kita Allah mudahkan perjalanan rohani kita untuk mendekat kepadanya, untuk mendekat kepada Rasulnya, sehingga menuntun setiap diri kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang nantinya akan mendapati suatu kematian di dalam husnul khotimah. Berkatilah setiap diri kita di dalam keberkatannya yang ternyatakan kepada keberkatan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, dan semoga menjadi keimanan yang mantap dan kokoh. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad.